kita harus mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita. Anak itu adalah anugerah dan tanggung jawab orang tua. Salah satu tanggung jawab terbesar orang tua kepada anak adalah mempersiapkan pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Tapi masalahnya, inflasi pendidikan di Indonesia itu cukup tinggi loh. 10 sampai dengan 20% per tahun. Bayangin nih, kalau misalnya saat ini kamu pengen anak kamu masuk ke satu sekolah dan membutuhkan uang 30 juta rupiah. Dengan inflasi misalnya 15% per tahun, 5 tahun lagi nih saat anak kamu mau sekolah itu jadi 60 juta. 2 kali lipatnya, besar banget ya. Nah, kalau misalnya kamu nggak mempersiapkan sejak sekarang dana pendidikannya, resikonya adalah yang pertama, anak kamu nggak bisa nih sekolah di tempat yang sesuai. Yang kedua, kemungkinan resikonya untuk menyekolahkan anak kamu di tempat yang sesuai ini, kamu harus berhutang. Gak mau kan seperti itu? Terus gimana nih caranya supaya kamu tahu besaran dana pendidikan yang dibutuhkan? Yang pertama, tentunya kamu harus tahu dulu nih, pendidikannya mulai dari mana? Apakah dari playgroup? Apakah mulai dari TK aja? Sampai kuliah kamu harus udah tahu nih, merencanakan kemana mereka akan masuk. Terus yang kedua, tentunya harus disurvei. Kamu harus tanya ke sekolahnya langsung, berapa sih besaran dananya untuk saat ini? Sehingga kamu bisa mempersiapkan dan menghitungnya dengan inflasi yang ada. Yang ketiga, setelah kamu tahu sekolahnya mau di mana aja, kamu bisa kelompokkan ke dalam tujuan jangka pendek dan kemudian tujuan jangka panjang. Contohnya, kalau biaya untuk playgroup sampai SD butuhnya berapa sih setelah kamu survei, dan kemudian kalau jangka panjang pendidikan untuk SMP sampai kuliah itu butuhnya berapa. Kenapa dikelompokkan seperti itu? Karena nantinya akan mempengaruhi instrumen investasi apa yang akan kamu pakai untuk achieve dana pendidikannya. Lalu komponen biaya pendidikan apa sih yang harus disiapkan? Nah, yang harus disiapkan itu sebenarnya untuk 1 tahun pertama. Ada uang pangkal tuh yang terdiri dari uang gedung, uang buku, uang seragam, uang pendaftaran, dan SPP di 1 tahun pertama. Tapi dalam pemilihan sekolah, kamu juga harus mempertimbangkan biaya sosial di sekolah yang kamu pilih. Contohnya nih, gimana sih kebiasaan ulang tahun di sekolah itu? Terus kemudian gimana sih culture calon teman-temannya anak-anak kamu di sana, membawa gadget apa aja, biaya lesnya, harga jajanan di kantinnya, itu masuk loh biaya sosial yang mungkin nantinya akan menjadi kos tambahan untuk kehidupan anak-anak kamu kalau misalnya udah masuk di dalam sekolah tersebut. Setelah mengetahui besaran dana pendidikan yang dibutuhkan, lalu gimana cara mengalokasikan untuk rencana ini? Yang pertama, kamu harus hitung dulu nih, maksimal 20% dari pendapatan kamu bisa alokasikan untuk achieve dana pendidikannya yang jangka pendek dulu aja. Misalnya, kamu udah tahu nih biaya untuk playgroup sampai dengan SD berapa. Nah, kamu bisa alokasikan 20% dari pendapatan kamu untuk achieve angka ini. Nah, kalau misalnya nih kamu sudah mengalokasikan 20% dari pendapatan kamu untuk achieve target dana pendidikannya, setelah dihitung nggak tercapai juga nih. Ternyata targetnya terlalu besar. Artinya kamu harus menyesuaikan lagi pilihan sekolahnya sesuai dengan kemampuan pendapatan kamu. Cara lainnya adalah kamu mungkin harus punya source of income yang lain dan rencana karir ke depan. Lalu instrumen apa yang bisa kamu pakai untuk mencapai target dana pendidikan ini? Kamu tadi udah bagi kan ke dalam sekolah yang tujuannya untuk jangka pendek dan kemudian jangka panjang. 1 sampai dengan 4 tahun kamu bisa pakai reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Kalau misalnya di atas 5 tahun masuknya udah jangka panjang tuh, kamu bisa pakai reksadana saham atau membeli saham secara langsung. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya kamu nggak terbiasa dengan instrumen tersebut dan kamu lebih memilih instrumen keuangan yang lebih konservatif seperti beli logam mulia. Nah, fungsinya logam mulia tuh sebenarnya hanya untuk menjaga nilai uang kita. Jadi sebenarnya nggak bisa nih ngejar inflasi pendidikan yang tadi aku bilang 10 sampai dengan 20% per tahun karena nilainya tidak bertumbuh. Atau misalnya kamu punya pilihan pakai deposito aja deh. Kalau gitu deposito itu kan sekarang bunganya sekitar 3% bersihnya setelah dipotong pajak. Sedangkan kamu memerlukan 10-20% per tahun. Gak kekejar juga kan ya? Jadi solusinya apa? Solusinya kamu harus mulai belajar untuk mempergunakan
menggunakan instrumen-instrumen investasi lainnya. Terus gimana kalau misalnya pengennya pakai asuransi pendidikan aja deh biar aman? Dari namanya aja nih, asuransi artinya adalah produk untuk memproteksi. Jadi bukan untuk investasi atau menabung. Jadi kalau dari namanya aja tuh udah salah nih pakai asuransi pendidikan. Sebenarnya asuransi pendidikan itu adalah asuransi jiwa yang diberikan produk tambahan yaitu tabungan. Tabungan ini sifatnya ya tidak akan berkurang nantinya, dan ketika kita mau pakai itu bisa keluar sesuai dengan jenjang pendidikan anak-anak kita. Tapi permasalahannya tetap tidak bisa mengejar inflasi. Jadi kalau misalnya kamu mempergunakan asuransi pendidikan untuk achieve target dana pendidikannya, sama produknya udah salah tuh, untuk memproteksi jiwa orang tuanya, bukan memproteksi pendidikan anak-anaknya. Yang kedua, ya nggak akan kekejar juga tuh target dana pendidikan yang inflasinya 10 sampai dengan 20% per tahun. Gimana kalau misalnya sudah sampai waktunya ternyata dana pendidikan yang direncanakan tidak tercapai? Seharusnya nih ketika di awal kamu bisa nih bikin plan A dan plan B. Plan A itu adalah sekolah yang emang bener-bener kamu pengen anak kamu masuk situ, agak lebih mahal mungkin. Yang kedua adalah plan B, sekolah yang memang bener-bener sesuai dengan kondisi dan kemampuan kamu. Ketika kamu sudah memperjuangkan si plan A ini dan ternyata nggak tercapai, kamu akan bisa lebih mudah shiftingnya, mengganti pilihan sekolahnya karena kamu udah punya nih si plan B-nya. Intinya adalah semua kembali lagi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kamu saat itu. Semua orang tua tuh pasti pengen kasih pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi pendidikan yang terbaik itu nggak sama dengan sekolah yang mahal. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang sesuai dengan visi misi bagaimana orang tua mau membentuk anak-anaknya. Dan yang pasti harus sesuai kemampuan dan kondisi orang tuanya. Sekian, semoga video ini bermanfaat.